Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wijaya, absen 31 dari Gugus TKJ 1. Nah, di sini saya akan melanjutkan tugas saya mengenai container orchestration with Kubernetes dan OpenShift. Oke, jadi output dari tugas ini kita dapat ngeverifikasi dan membetulkan konfigurasi dari service dan deployment RHOCP object. Dan yang kedua kita bisa mengeluarkan RHOCP object. Oke. Jadi langsung aja ke langkah pertama kita harus login ke machine workstation. Nah, bisa login sebagai user. Habis itu kita harus ngebuat OCP Lab project sama ngedeploy Quartz UI microservice. Nah, habis itu kita harus ngejalanin lab start OpenShift Lab. Nah, di sini saya udah ngejalanin. Nah, tapi sebelum ngejalanin itu dia ada error. Nah, kayak gini munculnya. Nah, itu ternyata untuk permasalahannya setelah saya baca di internet, kita harus masuk ke lab utility-nya, dan gitu kita harus nunggu wait SA-nya. Nah, dia bakalan nunggu buat autentikasi. Nah, setelah autentikasi ready, kita harus logout. Nah, habis itu baru kita bisa ngejalanin lab start OpenShift lab-nya. Nah, karena udah jalan, oke, langsung aja kita ini. Langkah pertama, saya into the directory. Nah, yang pertama ini, jadi kita harus nge-cd nge-call directory, kita harus masuk ke directory-nya. Nah, ini saya persingkat, jadi saya copy aja. cd OpenShift lab, oke. Udah masuk, verify you are using OCP Lab project. Nah, kita harus memverifikasi bahwa kita menggunakan OCP Lab. Langsung aja, OCP project, OCP min lab. Oke, kita udah ini, kita udah di projectnya. Terus use deployment YAML file to deploy WhatsApp. So, kita harus create deployment-nya menggunakan deployment dari YAML. Ya, cek create f deployment YAML. Kurang spasi. Deployment.yml. Oke, dia invalid. The deploy different unavailable with application about this Nah, jadi deployment mendefinisikan aplikasinya itu di Upquartz API-nya. Sedangkan untuk spek selector match label dia kayak menggunakan label yang lain gitu. Jadi nggak bisa. Nah, bisa kita harus open deployment YAML, index editor, terus edit dan modify. Oke, jadi kita harus masuk ke deployment.yml. Nano man.yml. Oke, nah ini ada yang diubah untuk speknya. Oh, ini atas ada label app watch spek selector match label. Kita quotes. Oke, match labelnya apa? Quotes. Match label app quotes. Ini itu udah dua doang. Yap, API dua-duanya. Server X, Y, enter. Jadi kita isi deployment, nah baru kita harus masukin ini. Jadi OC create. Oke. You can ignore port security warning. Oke, jadi setelah ini bakal ada muncul warning. Nah, katanya kita harus biarin aja gitu untuk security warning. Jadi kita lanjut. Coach API yang punya is running state. Oke, kita harus verifikasi bahwa coach API-nya
ini ada di running state-nya. Seandainya OC get PO. OC get PO. Oke, close API-nya running, statusnya. Oke. So, bisa enable to configure post UI. Habis itu kita harus ngekonfigurasi service. Kita harus menggunakan service YAML untuk mengkonfigurasi Quotes UI container networking di dalam OCP Lab-nya. Maksudnya kita harus mengkonfigur service YAML file untuk menentukan beberapa syarat. So, yang pertama itu Quotes UI-nya harus apa ya? Harus tersambung ke Quotes API kontainernya di HTTP Quotes API 8080 URL. Terus yang kedua, Quotes API-nya kontainer harus mendengarkan port 8080 secara default. Dan yang ketiga, deploy the quotes. Jadi kita harus mengerahkan quotes UI container setelah quotes API container. Dan tersedia di quotes API hostnya. Ya. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus delete dan nge-create service object-nya lagi. So, kita harus nge-open service.yml. No service. Oke. Salam port 8080. Kita ubah ke 8080. Oke. Target portnya 8080. Use selector apa? What's in API? Di version V1 ini. Seperti ini di namanya quotes. Udah Ctrl X, Y, dan enter. Create the service by using service URL. Kita harus nge-create lagi service URL. Cek create index. Oke, udah aku buat. Nah, kita harus verifikasi konfigurasinya. OC describe service quotes. OC describe quotes. Oke, di sini IP 1724337. Nah, katanya the endpoint IP make be different in your report. Katanya IP-nya yang di sini bakalan berbeda dari apa yang kita 8080 TCP. Oke. Endpoint-nya 80. Oke. Terus 2 4 ini. Oke, habis itu yang kita harus verify posisinya ini is still filing. Kita harus memverifikasi bahwa quotes UI-nya itu UI container ini masih belum berjalan gitu. Oke, dia. Oke, quotes UI-nya masih belum ready ya, 0%. Super. Ya, habis itu kita harus nge-restart quotes UI container. Kan delete quotes label. Oke, jadi kita harus nge-delete, kita bisa nge-delete container yang quotes app quotes UI label ya, dan kita ngebikin quotes UI-nya itu kayak di recreate, dibikin ulang gitu. Oke, jadi langsung aja delete quotes yang 1 app dengan quotes delete quotes. Oh, sorry. Quotes min 1.
admin 1 what should I coba ini saya bisa copy. Oh, berarti bukan min 1 ini ternyata. Ini min L. Oke, kita lihat. Kalau di sini angka mirip 1. Nah, habis itu kita harus verifikasi bahwa quote UI-nya itu uh, ngebikin kontainer baru. Cek ya. Nah, yang min dan ready. Oke, setelah itu di in a web browser kita harus masuk ke http postnavi.com untuk memverifikasi aplikasi yang berjalan. Jadi langsung aja Firefox. Oke, kita masuk sini. Oke, jadi ini output dari ininya. Output dari apa namanya? Output dari tugas ini yang bakalan nampilin quotes dari beberapa tokoh terkenal. Oke, kalau udah bisa kita finish. Let finish OpenShift. Let finish OpenShift. Ini enggak. Nah, ini tunggu sebentar prosesnya. Oke, ini udah. Mungkin itu saja untuk pengerjaan tugas tentang OpenShift dan Kubernetes. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.